Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kembali lagi bersama Ibu Nini. Nah, hari ini kita akan membahas pembelajaran yaitu tentang teks fiksi. Nah, di sini ada judulnya. Yang pertama di sini ada struktur, fungsi, dan kaidah kebahasan pada teks fiksi. Baik anak-anak, langsung saja kita melanjutkan materi yang pertama. Sebelumnya, apakah anak-anak ada yang tahu apa pengertian dari teks fiksi? Nah, langsung saja Ibu memberitahukan pengertian teks fiksi. Nah, teks fiksi ini adalah teks yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang tersebut. Nah, teks fiksi ini diolah berdasarkan pengalaman, pandangan, tafsiran, kecenderungan, wawasan, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari teks fiksi. Selanjutnya ada beberapa pengertian teks fiksi menurut para ahli. Yang pertama menurut Evan S. Cornell. Nah, di sini mendefinisikan fiksi sebagai karya sastra yang menciptakan dunia atau kehidupan yang tidak nyata. Nah, yang kedua ada menurut Harun Nasution, menyatakan bahwa fiksi adalah karya sastra yang menunjukkan kehidupan batiniah yang diciptakan oleh penulis. Yang ketiga menurut Webster Newell Scholar. Nah, di sini menggambarkan fiksi sebagai prosa naratif atau drama yang bersifat hayal, tidak bersifat nyata. Materi yang selanjutnya yaitu ada bahasa tulisan teks fiksi. Nah, bahasa tulisan teks fiksi ini bermakna denotatif, konotatif, asosiatif, ekspresif, sugestif, dan plastis. Ekspresif yaitu membayangkan suasana pribadi pengarang. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas yaitu tentang beberapa definisi tulisan teks fiksi. Yang pertama ada definisi denotatif. Nah, pengertian denotatif merujuk pada suatu makna atau arti yang konkret, literal atau secara harfiah dari sebuah kata, frasa, atau kalimat. Yang kedua ada definisi konotatif. Nah, pengertian konotatif yaitu bermakna atau arti tambahan dari sebuah kata, frasa, atau kalimat yang melampaui makna denotatif atau harfiahnya. Konotasi berkaitan dengan asosiasi nuansa atau perasaan. Definisi asosiatif. Nah, pengertian asosiatif dapat merujuk pada beberapa konsep yang berbeda tergantung pada konteksnya. Itu adalah definisi dari asosiatif. Selanjutnya ada definisi ekspresif. Nah, ekspresif ini merujuk pada kemampuan untuk mengekspresikan atau mengekspresikan diri dengan jelas, baik melalui kata-kata, gerakan, tubuh, ekspresi wajah, atau seni ini. Nah, seni ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan emosi, gagasan, atau makna secara efektif kepada orang lain dalam konteks tertentu. Istilah ini juga dapat merujuk pada seni atau karya seni yang mengekspresikan perasaan atau ide-ide seseorang. Selanjutnya ada definisi sugestif. Nah, sugestif adalah sesuatu yang mampu merangsang atau mempengaruhi pikiran atau perasaan seseorang untuk mengikuti atau menerima ide, gagasan tertentu tanpa disadari dalam konteks psikologi atau hipnotis. Sugestif dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku atau respon seseorang. Yang selanjutnya ada definisi plastis. Nah, definisi plastis ini merujuk dalam konteks yang umum pada kemampuan suatu bahan untuk dapat dibentuk atau direkayasa ulang tanpa mengalami kerusakan permanen. Nah, anak-anak, selanjutnya materi kita yaitu ada unsur
unsur-unsur teks fiksi. Di sini ada 4 unsur teks fiksi. Yang pertama ada tema, yang kedua perwatakan, yang ketiga alur, dan yang keempat ada latar dan amanat. Yang pertama Ibu akan menjelaskan yaitu tentang tema. Nah, tema ini merupakan inti atau pokok dari suatu karya yang baik. Kita dalam sastra, seni, bila maupun dalam konteks acara atau diskusi, tema mencerminkan ide utama atau pesan yang diinginkan disampaikan oleh pengarang atau pembuat karya tersebut, dan seringkali melibatkan nilai-nilai konflik atau masalah yang diangkat. Selanjutnya ada perwatakan. Nah, di sini perwatakan atau watak adalah sifat-sifat, karakteristik atau kepribadian yang melekat pada seseorang atau tokoh dalam sebuah cerita drama. Di sini juga ada alur. Nah, alur adalah urutan peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologi atau berurutan dalam sebuah cerita, film atau karya sastra. Yang terakhir ada latar dan amanat. Nah, dalam konteks sastra atau seni pertunjukan, latar menuju pada latar belakang atau setting tempat di mana cerita atau pertunjukan berlangsung. Sementara itu, amanat mengacu pada bosan atau maksud yang ingin disampaikan oleh karya tersebut kepada penonton atau pembaca. Materi yang selanjutnya ada struktur teks fiksi. Yang pertama ada orientasi, yaitu berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Yang kedua ada komplikasi. Nah, di sini berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Pada bagian ini, peristiwa-peristiwa di luar nalar ini biasanya terjadi. Yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Materi yang selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasan pada teks fiksi. Yang pertama ada menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Yang kedua ada menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga ada menggunakan kata kerja menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan dialog. Yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks fiksi. Nah, jenis teks fiksi yang pertama yaitu ada cerita rakyat. Cerita rakyat ini adalah cerita turun-temurun yang menjadi bagian dari warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Cerita ini seringkali mengandung unsur-unsur mitos, legenda atau cerita dongeng yang diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi. Jenis teks fiksi yang kedua yaitu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah ciri-ciri cerita yang menggambarkan dunia atau situasi yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi seringkali melibatkan unsur-unsur magis, makhluk fantasi, atau setting yang berbeda dari dunia yang kita kenal. Yang ketiga ada cerita pendek. Cerita pendek adalah sebuah karya sastra naratif yang panjangnya lebih pendek dibandingkan dengan novel biasanya, berkisar dari beberapa halaman hingga beberapa puluh halaman saja. Cerita pendek biasanya mencakup suatu konflik utama atau beberapa konflik kecil karakter yang terbatas dan fokus pada momen atau kejadian tertentu dalam kehidupan karakter-karakternya. Yang keempat, ada cerita inspiratif. Cerita inspiratif ini adalah jenis cerita yang bertujuan untuk memberikan motivasi, semangat, atau pengajaran kepada pembaca atau pendengarnya. Cerita ini seringkali berdasarkan pada kisah nyata atau fiksi yang menggambarkan perjuangan, ketekunan, atau pencapaian seseorang dalam menghadapi tantangan atau mengatasi rintangan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada puisi. Nah, puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan bahasa dan dengan cara khusus untuk mengekspresikan ide perasaan. Yang selanjutnya yaitu tentang puisi baru. Nah, puisi
baru atau sering disebut juga sebagai putri baru adalah gerakan atau aliran sastra yang muncul pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Puisi ini mengevaluasikan gaya dan teknik baru dalam mengekspresikan pengalaman manusia. Manusia seringkali melampaui pesawat dari konvensional dalam bentuk struktur dan bahasa. Sekian materi kita pada hari ini. Nah, materi kita dapat disimpulkan secara keseluruhan. Struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan dalam teks fiksi bekerja sama untuk menciptakan pengalaman membaca yang mendalam, menghibur, serta menginspirasi pembaca dengan cara yang unik dan khas bagi sastra fiksi.